yang bangunkan, tukang warungnya dididik, apalagi wakil bupatinya perempuan yang konon katanya mau jadi menantu saya. Celana dalamnya dari pagi sampai sore tidak ganti. Ancaman penyakitnya tinggi. Untuk itu tidak ada masalah kalau ibu bupati nanti menganggarkan bantuan BH dan celana dalam yang berkualitas. Serius, tidak main-main. Kumaha Teh Putri? Siap Pak, kalau masalah urat-uratan mah dua-duanya, apalagi dilengkapi. Saya mah penggemar bakso urat. Saya penggemar anak bapak. Maksudnya kumaha ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun teman-teman. Kali ini saya mau membagikan video yang sedikit agak lucu tapi bermakna. Bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi merosting Teh Putri, calon menantunya yang juga sebagai wakil bupati Garut. Kita simak videonya. Karena Garut itu adalah kota Pangirut. Tak ada Kang ke Garut malah bisa balik deui. Tapi dengan catatan di Garutnya mulai dibenahi, tidak boleh solokannya kotor, tidak boleh jalannya rusak, tidak boleh bangunan liarnya berserakan di mana-mana. Saya berharap pabrik itu adalah tempat estetika, bukan tempat kesemrawutan. Pak Bupati nanti tolong dengan saya dibenahi pabrik yang baru. Saya lihat sudah tumbuh warung kumuh. Nanti warung-warungnya jangan di pinggir jalan, biar Pemda yang membeli tanah di sampingnya, disiapin rest area, nanti warung-warungnya kita yang bangunkan, pemerintah provinsi yang bangunkan, tukang warungnya dididik, apalagi wakil bupatinya perempuan yang konon katanya mau jadi menantu saya. Gitu. Perhatikan ibu wakil, kenapa? Itu perempuan yang kerja di situ, mereka meninggalkan anak, mereka meninggalkan suami, mereka pulang ke rumah kurang tidur, makan di tempat kerjanya sebelah, cilok, bakso, mie ayam. Mohon maaf, segera benahi Pak, itu perempuan. Nanti umur 30 tahun, 40 tahun PHK Pak, atau disuruh mundurin diri Pak. Celana dalamnya dari pagi sampai sore tidak ganti Pak. Ancaman penyakitnya tinggi. Untuk itu tidak ada masalah kalau ibu bupati nanti menganggarkan bantuan BH dan celana dalam yang berkualitas. Serius, tidak main-main. Untuk karyawan-karyawan pabrik Pak. Karena apa? Karena perempuan yang paling sensitif untuk kesehatannya adalah baju dalam. Saya belajar tentang itu lama. Itu nanti dibuat, perhatikan kadar gizinya, kadar proteinnya, dan kemudian ibu bupati di situ membangun bangunan dengan luas yang cukup, tempat penitipan anak, siapin guru TK di situ, siapin guru PAUD di situ. Jadi karyawan kantor itu membawa anaknya ke tempat bekerja, anaknya dititipin di TK di situ, guru TK-nya digaji oleh pemerintah, guru PAUD-nya digaji pemerintah, tapi pemerintah support gizi bagi mereka, pagi-pagi susu segala macam. Pada jam istirahat ibunya bisa bertemu dengan anaknya untuk menyusui. Karena industrialisasi tidak boleh memisahkan hubungan ibu dan anak. Saya punya riset di Bupati. Apa riset saya? Anak-anak yang ibunya bekerja di pabrik, anak-anaknya ikut diurus sama neneknya, diurus sama uangnya, pendidikannya kurang terperhatikan, emosinya tidak stabil. Apa yang terjadi? Ketika besar dia kerjanya meras ibunya yang kerja di pabrik. Pengen motor, pengen HP, jalan-jalan, baju pengen bagus. Akhirnya ibunya mengalami penderitaan yang berat. Setelah itu laki-lakinya nggak benar. Bagaimana laki-lakinya nggak benar? Laki-lakinya kerja, nganterin istrinya ke pabrik, tiap hari ngebonceng istrinya ke pabrik, motornya kredit, yang kredit adalah istrinya. Tapi selama istrinya di pabrik, si laki-lakinya KAWW sejen deket pabrik. Saya yang itu nanganinya banyak tahu. Ini harus segera dibenahi. Akhirnya siapa yang paling menderita? Perempuan. Sudah bekerja, uangnya untuk kehidupan keluarga, emosinya rusak oleh suaminya, emosinya rusak oleh anaknya, sehingga ketika usia dia 45, 50 dia mengalami penderitaan yang berat dalam hidupnya. Ini industri. Jadi tugas negara hari ini adalah meringankan beban industri, agar industri fokus pada produksi, agar industri fokus pada pasar. Terakhir, yang harus kita pikirkan ke depan adalah
Nggak boleh wilayah-wilayah itu daerah resapan air mengancam lingkungan hidup, saya nggak setuju. Maka pengangkutan bahan untuk ekspor peti kemas menurut saya lebih baik menggunakan jalur kereta. Lebih murah dibanding lewat jalur darat, lewat tol. Kenapa? Tol terus mengalami kenaikan. Biaya angkutan mahal. Maka investasi pemerintah provinsi tahun 2026 adalah reaktivasi untuk jalur kereta, termasuk mendorong industri menggunakan jalur kereta sebagai jalur angkutan peti kemas. Jauh lebih murah. Jalur angkutan peti kemas jauh lebih murah dibanding dengan jalur darat. Jumlahnya bisa banyak, ongkosnya hampir sama. Ini harus dibangun, dan Belanda dari dulu sudah melakukan itu. Ini pemerintah kolonial Belanda. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ini cara berpikir. Mohon Bapeda Garutnya membuat perencanaan yang baik. Mohon bupatinya peka terhadap lingkungan dan sejenisnya. Kenapa? Terakhir, kenapa harus saya ngomong? Jawa Barat ini luar biasa. Dibanding Bali kita lebih hebat. Kenapa? Kita punya alam yang baik, kita punya iklim yang baik, kita punya industri. Artinya, kalau lemburnya diurus, bahasa saya, lemburnya diurus, sumber airnya dijaga, hutannya dijaga, daerah aliran sungainya dijaga, bersih-bersih semuanya, kawasan wisatanya terbangun dengan baik, kotanya ditata, industrinya dijaga, maka uang nggak akan muter kemana-mana. Orang-orang asing yang kerja di sektor industri, pikniknya di Indonesia, di Jawa Barat, rumah tinggalnya di Jawa Barat, tempat tinggalnya di Jawa Barat, makannya di Jawa Barat. Ini harus dibangun. Hari ini orang-orang asing yang tinggal di Jawa Barat, dia tidak ngerti Garut itu di mana. Dia tidak ngerti Bogor di mana. Yang dia tahu adalah tempat kerja dan Bali. Yang dia tahu adalah tempat kerja negaranya dan Bali. Ini segera mindset ini dirubah untuk membangun perputaran ekonomi berputar di Jawa Barat. Barangkali itu saya ucapkan terima kasih. Semoga industri ini memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi warga Garut, warga Jawa Barat, dan warga Indonesia. Mari kita sama-sama jaga investasi untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Luar biasa ya, Kang Deddy Mulyadi itu, dia itu orangnya ceplas-ceplos, tanpa tedeng aling apa-apa. Bahkan di depan publik dia, kemarin kita ingat waktu pelantikan gubernur saja, sambutan perdana gubernur di kantor DPR, dia merosting Aula dan Teh Putri di depan seluruh anggota DPR Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini ketika peresmian pabrik di Garut, Kang Deddy Mulyadi langsung to the point sampai menyebutkan Teh Putri yang katanya calon menantu saya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kita call terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Sampurasun, bye-bye.